Pernah saya menjadi loper koran Tempo dulu. Di Banda Aceh? Banda Aceh. Sambil kuliah Pak? Sambil kuliah. Ini maaf Pak, tadi kalau tersebut orang tua tadi. Iya. Kita udah baca-baca kemarin tuh. Betul Pak, orang tua Bapak itu Panglima GAM. Tapi sebelumnya Bapak bercita-cita memang jadi ulama ya, bukan jadi dosen tadi ya? Bukan jadi PNS administrasi seperti sekarang ini. Nah, justru saya bercita-cita jadi dokter. Assalamualaikum Pak Kanwil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuhaba Pak. Abage. Ya, ini kalau kita masuk ke Haba Kemana Podcast, pertanyaan pertama harus kuhaba Pak. Iya. Kalau tanya lain pun ini sudah keluar dari Haba Podcast ya. Iya. Iya. Tapi ini lagi pada-padanya Pak ya. Alhamdulillah ini. Ya, apalagi kegiatan HAB, kontentannya, masya Allah ya. Iya, emang boleh kita katakan hampir tidak bisa kita istirahat. Ya. Jadi semua rentetan kegiatan itu apa ikut? Ya sampai saat ini sudah ikut. KUU tadi apa? Kukur kelapa. KUU Pulsa juga sempat main tadi. Menang Pak? Oh sudah menang 1 keluar. Tapi KUU itu banyak yang belum bisa Pak ya, walaupun ini orang tua yang bisa kayaknya. Iya, memang kan itu juga kebiasaan. Kalau memang dari kecil biasa ikut mamanya KUU, jadi sampai saat ini masih bisa. Bapak dulu sering waktu kecil? Iya, sering bantu. Kalau di kampung dulu kan KUU untuk diminyakkan, yang dari ampas minyak itu jadi PU. Jadi kami semua anak-anak karena jumlah kelapanya banyak, jadi dipanggil untuk membantu KUU. Ya. Oh iya. Tahu ya? Bukan di Gelempang Bungkuk. Bungkuk. Iya, saya pernah ke situ Pak. Beli khasnya tuh ungkut tepeh. Mulut tepeh. Mulut tepeh. Iya, Humas pernah buat acara di sana. Iya. Cari mulut tepehnya khusus ke Gelempang Bungkuk. Iya. Kalau nggak salah ke rumah Bapak. Kasih bilangnya kalau cari mulut tepeh itu ke rumah sini ya. Ya itu kalau memang acara-acara kayak maulid, acara-acara kenduri itu pasti ada. Ya. Pasti ada. Memang khas di sana. Ya. Baik Pak, ini banyak yang nanya. Nama Bapak sebenarnya Pak ya Iqbal aja atau Iqbal Muhammad Pak? Oh, sebenarnya begini, nama sebenarnya kan Muhammad Iqbal. Ya. Muhammad Iqbal, ayah saya Muhammad Arif. Jadi karena merasa aneh di masyarakat kalau Muhammad Iqbal Muhammad, jadi terasa aneh. Jadi ya diambillah Iqbal saja. Ya. Kemudian Iqbal itu juga nama di ijazah. Ya dulu kan kalau kita didaftarkan ke sekolah, itu kan nggak ada formulir-formulir. Nah, diantar guru tanya siapa namanya, ya disebutlah Iqbal. Ya begitu aja, nggak ada embel-embelnya lagi. ya lalu karena ijazah disebut Iqbal saja, tidak Muhammad Iqbal, tidak Iqbal Muhammad, cuma Iqbal. Ya karena kita orang tua kita sudah memberikan nama dan jelas nasab, ya jadi kita pilih Iqbal Muhammad aja. Jadi semua kakak beradik pakai Muhammad juga Pak? Iya, semua pakai Muhammad. Dulu Bapak alumni pesantren? Dulu setelah MI masuk pesantren Al Furqan di Bambi Sigli selama 3 tahun. Ya. Yang udah dikader untuk jadi ulama Pak ya? Dulu begini, kita kan memang cita-cita
kepingin sekolah di di luar kampung istilahnya, kan di sana juga ada MTS. Kebetulan ada pondok pesantren yang saat itu baru berdiri ya. Santrinya dulu dicari melalui kecamatan-kecamatan. Lalu dipilihlah saya sebagai salah satu santri melalui kecamatan dan diantarkan ke pondok pesantren tersebut. Kecamatan. Ya baru berdiri dan kami alumni pertama. Ya saat itu seingat kami ada 40. Terus yang terakhir tinggal hanya 23 karena lain nggak tahan. Nggak tahan kenapa Pak? Nggak gini, karena kan di pesantren itu yang pertama jauh dengan orang tua, yang kedua makan di pondok itu kan tidak seperti di rumah. Jadi mungkin di pondok itu kebiasaan di kampung itu kan nggak ada lagi, makanya nggak bisa bertahan di pondok. Jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua. Ngikutin tata tertib Pak ya. Iya, semuanya kan diatur. Ya, mulai dari bangun, kemudian ibadah, belajar dan sebagainya, semua kan diatur. Ya. Bapak bertahan sampai 3 tahun. 3 tahun. Ya. Tidak melanjutkan. Tidak melanjutkan karena memang ya kondisi ekonomi keluarga juga mempengaruhi. Ya saya lebih memilih sekolah di tempat lain sambil bisa membantu orang tua di kampung. Ya pulang sekolah ya kerjanya ke sawah. Ya. Anak petani Pak ya. Ya ke sawah. Kami di sawah itu ada tanam cabai, kemudian ada kacang-kacang. Jadi setiap hari itu pulang sekolah emang nggak ada istirahat, langsung ke sawah. Ya seperti itu. Dari pondok pesantren Bapak lanjutkan ke Madrasah Aliyah. Seputaran di PD juga. Ya di PD di Man Bernun dulu. Jauh dari kampung sekitar ya 15 kilo lah. Ya, kemudian karena dulu transportasinya agak susah, kita kan nggak ada kendaraan, jangankan Honda ataupun motor, untuk sepeda aja nggak susah. Nah, jadi kalau jalan kaki 7 kilo itu biasa. Baru naik labi-labi istilahnya, angkot dari Lempang ini dulu baru ke Bernun. Itu pun kalau ada uang. Kalau nggak jalan kaki. Kalau nggak ada uang ya biasa ya jalan kaki dari Bernun ke kampung biasa itu. Memang biasa semua masyarakat di sana begitu atau? Ya pada umumnya seperti itu. Ya, termasuk tamat Man kuliah di Usuluddin itu juga setiap hari jalan kaki. Jalan kaki dari turun Robur, jalan kaki ke fakultas. Robur itu apa Pak? Apa namanya, mobil bus mahasiswa itu. Robur. bus khusus mahasiswa yang mengantar dari kota ke kampus. Iya, dari Darussalam ke kota. Darussalam ke kota. Sekarang kalau mau lihat masih ada di gedung Unsia itu di samping Tugu Darussalam. Ya. Ada juga yang sekarang sudah dijadikan warung di komplek perpustakaan UIN kalau tidak salah. Ya. Saban hari Bapak naik Robur. Ya, naik Robur. Jadi ada apa istilahnya simpang mesra. Simpang gitu. mesra. Jadi mengalami juga Pak ya. Ya, memang dari awal ya memang kendaraan satu-satunya ya Robur yang mahasiswa.
Kalau labi-labi ada, cuman kan Bukan beda. kocek lagi ya. Kalau robur itu kalau dulu berapa ongkosnya 40, nggak sampai 50 rupiah, 40. 40 rupiah. Kemudian naik 50. Jadi Masya Allah. ya memang ya kehidupan ya dulu mas seperti itu, tidak kita saja kan, yang lain juga. Maka letting saya kuliah dulu ada 45 di satu jurusan, cuma satu orang yang punya motor. Karena ya dia itu Pak ya. anak orang berada kan. Itu pun motor dia ya dipinjam sana pinjam sini. Iya. Kemudian S2 apa lanjutkan di situ? S2 lanjut di UIN, ya di Pasca Sarjana UIN, jurusan fikih modern. Ya. Oh dulu sebelumnya di yang S1 itu masih IAIN Pak ya? IAIN ya. IAIN Araniri. Araniri. Yang kedua sudah UIN. UIN tahun berapa itu? Ya. Masih IAIN ya? Pokoknya saya tamat di IAIN tahun 94. Kemudian melanjutkan studi Purna Ulama 1 tahun dan di UIN itu Pak? di IAIN. Purna Ulama. Ya, studi Purna Ulama 1 tahun. Dulu program itu untuk persiapan untuk dosen. Ya, tapi sebelum tamat dari SPU studi Purna Ulama, saya ikut tes di Kemenak. Ya, ikut tes, alhamdulillah lulus bulan Oktober. Depak masa itu. Depak. Departemen Agama. Ya. Tapi sebelumnya Bapak bercita-cita memang jadi ulama ya, bukan jadi dosen tadi ya? Bukan jadi PNS administrasi seperti sekarang ini. Nah, justru saya cita-cita jadi dokter. Wah, lari jauh deh ini. Ya, tapi ini kan ya dokter agama juga. Ini dokter agama. untuk mencapai cita-cita selesaikan dokter terus Pak ya. Iya. Tidak ada DR di depannya. Iya. Nah, Tapi betul Pak, serius Pak menjadi dokter itu? dulu ya pernah juga ikut apa istilahnya dulu ujian kalau SMPTN sekarang. Pernah ikut dulu ke Universitas Andalas di Padang. Lulus fakultas kedokteran. Saat itu cuma kan karena kurang Kembali lagi ke ekonomi tadi. ke ekonomi tadi ya pasalah harus puas di Usludin. ya gitu. Cuman yang kedua kami dalam pendidikan ini tegas, orang tua ayah saya itu tegas. Misalnya begini, saya minta ke sekolah umum, itu tidak boleh. Jadi misal saya minta ke Unsia, itu tidak dikasih. Ya, kuliah di IAIN harus di IAIN. Nah, makanya ya, jadi tidak direstui yang di fakultas kedokteran Pak? Ya, yang direstu cuma kan karena keadaan ekonomi nggak mungkin. Jadi banyak teman-teman saat itu kau ucap selamat. Ya, tapi ya karena faktor itu tadi kan. Iya memang jalan Allah tuh nggak tahu kita Pak ya kan. Kalau nggak kita nggak ketemu Pak. Iya benar. Ya benar. Memang kan ya ceritanya perjalanan seperti itu kan banyak juga dulu ketika saya sudah lulus kan program CPPN calon pegawai pencatat nikah. Ya sebelum kita ada SK ada pelatihan di Jakarta. Selama 2 bulan. Kemudian pulang di sana baru dikasih SK. Dan saya tahu SK saya penempatannya di Kota Sabang. Jadi yang sebelumnya memang kita tidak tahu di mana penempatan. Makanya heran juga kalau sekarang misalnya kan anak-anak yang sekarang ini penempatannya jauh udah cepat-cepat pindah-pindah. Tapi Pak sebelum jauh ke sana nih Pak, saya masih penasaran tentang fakultas kedokteran tadi. Iya. Bapak kan minatnya di kedokteran tadi seharusnya tadi kan. Terus karena ada hal yang tidak mungkin untuk berangkat sana,
mengambil ke Usuluddin. Iya. Itu kan timpang sepertinya Pak. Oh, iya. Dari medis kok larinya ke agama atau Iya. tidaknya dari sana larinya ke kimia kan masih dekat-dekat Iya. gitu. Ini larinya ke situ. Kok bisa gitu Pak? Ya memang kan kita kalau boleh kita sebut kan nggak berani kita bantah orang tua kan. Ya perintah orang tua juga kan berkah, keberkahan. Mungkin kalau kita paksakan untuk ini juga nggak seperti ini. Betul perintah orang tua itu berkah. Ya mungkin kan orang tua kita itu kan mungkin di samping ya ekonomi keluarga, yang kedua memang kalau misalnya di jalur umum ya tidak mungkin seperti yang diharapkan. Ya. Ini maaf Pak tadi udah tersebut orang tua tadi. Ya. Kita udah baca-baca kemarin tuh. Betul Pak, orang tua Bapak itu Panglima GAM. Bukan Gubernur GAM ya. Bukan Panglima kecil. Oh gitu. Lebih kecil ya. Orang tua ayah saya itu memang kan aktivis beliau. Beliau Allahyarham pertama kan basicnya tentara dulu. Tentara. TNI maksudnya Pak. TNI. Pernah kalau saya lihat di riwayat karirnya dan juga cerita kawan akrabnya yang sama-sama TNI dulu. Pernah jadi kasintel di Kodim PD dulu. Kemudian kan terjadi DITI dengan Abu Dhabi. Beliau desersi keluar dari TNI. Dan saya juga lihat di foto beliau pangkat terakhir itu dua yuk merah itu apa namanya? Apa istilah? Kalau bukan kopral ya, bukan sudah dua yuk merah. Bukan, kalau tentara kan balok merah, ini dua yuk merah nih, dua yuk merah. Ya jadi mungkin keluar dari TNI, ya bergabung dengan Abu Dhabi. Kemudian beliau menjadi guru. Dulu kan UGA namanya, guru agama. Lalu kemudian menjadi pegawai Kementerian Agama. Oh, pegawai Depak dulu. Dari TNI keluar jadi guru agama. Guru agama di Departemen Agama, lalu ditarik ke kantor. Jadi di keuangan kantor Departemen Agama PD dulu. Masa kecil kami juga beberapa kali dibawa ke kantor. Ya, dulu dari kampung jalan nggak aspal, naik sepeda ayah kami dari kampung ke Sigli, ya kaki kami diikat untuk jangan masuk di jari-jari. Dari belakang diikat kaki Pak ya? Ya, karena masih sebelum sekolah dulu kan. Jadi ya perjalanannya seperti itu. Kemudian terjadinya AM istilahnya, Aceh Merdeka tahun 76. Mungkin nggak tahu saya ceritanya. Mungkin ayah saya itu dianggap salah satu tokoh mungkin, salah satu tokoh. Dan kata orang dulu beliau juga pernah menaikkan bendera AM itu di kantor. Tapi itu cerita orang. Cerita orang. Jadi padahal beliau pegawai negeri. Sampai memang dihukum ya, dipecat dari PNS dan dihukum selama 3,5 tahun. Ya. Karena memang basic. Lalu ketika beliau sudah bebas, kan 98 kan meletus lagi ini.
bukan AM lagi, bukan Aceh Merdeka lagi, tapi sudah Gerakan Aceh Merdeka. Ya, ayah kami itu dianggap sebagai tokoh, lalu ditangkap lagi selama lebih kurang 1 tahun. Itu pun tahun 89 pas saya selesai di MAN, lanjut ke WIN saat itu, dan lanjut ke WIN itu beliau itu sudah ditahan, ya ada di Lamlo, dulu Kopassus, di Satgasus Kopassus, kemudian bawa ke Medan, dan terakhir dilepas tanpa ada tuntutan apapun, ya bebas tanpa syarat ya. Terus karena GAM ini kan bergejolak terus sampai ayah kami itu diangkat oleh Asantiro, karena beliau dengan Asantiro itu ya berkawan. Ya, berkawan dulu sebelum Asantiro hijrah ke Swedia. Jadi dari sana di SK-kan ya. Di Stockholm ya, di SK-kan. Jadi jadilah gubernur GAM. Ya, jadi kami kan sudah kuliah. Ya, kakak, abang kan semuanya menanyakan bahasa Aceh kupel lah Bapak Prodol kenan. Ya, jadi artinya kan dari segi penghasilan dari kami sudah melebihi cukup beliau. Ya, dari anak-anak 10 orang Pak ya? Ya 10 orang. Ya, kalau misalnya kami per bulan RP 100 saja per orang, beliau sudah dapat 1 juta per bulan. Jadi kan sudah melebihi cukup lah untuk beliau dengan mama. Kan ngapain lagi untuk turun beraktivis? Cuma kan karena niat beliau, kalau katanya gini, kalau bapak enggak ikut ke sana, jadi anak-anak ini liar, enggak ada orang tua yang bimbing, jadi main peras-peras orang, main main tembak-tembak orang sembarangan kan. Jadi makanya dasar niat itu untuk memperbaiki gerakan ini, makanya beliau tidak ke kiri maksudnya Pak ya? Tidak, beliau mau mau dilantik menjadi gubernur GAM. Ya, sampai-sampai gubernur GAM itu dipikir sama orang TNI hebat sekali kan, mewah lah seperti gubernur sekarang. Ada mobil, ada rumah dinas, ada fasilitas kan. Terbukti ya dulu ketika beliau karena sudah diangkat jadi gubernur GAM, kan sudah dicari itu, ya sudah dicari, nggak bisa pulang. Jadi pernah dari satuan rider berapa itu pernah menggerebek rumah, bilang ada pulang ke rumah di Gelumpang Bungkuk. Di Gelumpang Bungkuk. Jadi ketika sampai di Gelumpang Bungkuk ditunjukin itu rumah gubernur. Jadi komandannya nggak percaya. Rumah gubernur kok kayak gini gitu ya? Masa rumah gubernur? Rumah Aceh Pak ya? Rumah Aceh. Kayu, rumah Aceh tinggi. Ya rumah Aceh. Masa rumah gubernur? Nggak mungkin nih. Mestinya berkeramik besar ya. Nah itu rumah dulu kan masih apa adanya sebelum diperbaiki kan. Kan mereka grebek rumah. Jadi datang sweeping Pak. Sweeping. Ketika di sweeping kan mama adik di rumah kan. Ya, jadi ketika mau naik ke atas kan pakai sepatu mereka. Pakai sepatu nggak dibuka, nggak dilepas. Adik yang bilang, Pak, kami salat di tempat salat kami di atas, jangan naikkan sepatu. Mereka nggak naikkan. Ya, jadi dihargai.
Nah, sehingga ya mereka putar-putar aja di situ, ada yang naik ke atas tapi sepatunya dilepas. Jadi kan nggak ada apa-apa. Lebih nggak yakin lagi masa rumah gubernur kayak gini. Ini nggak ya nih. Nggak ada pengawalan lagi Pak ya? Nggak ada. Ada pengawalan dulu. Ya, jadi alhamdulillah. Memang kan itu juga bagian dari pertolongan Allah kan. Kan biasa kalau rumah-rumah petinggi itu ada yang dibakar, ada yang diberondong dan sebagainya. Tapi enggak, alhamdulillah. Jadi anak-anaknya termasuk Bapak nggak pernah diajak bergabung dengan aktif itu? Enggak, itulah kan makanya kan kami ini juga bagian pendidikan keluarga. Kalau dulu ayah bapak di rumah itu kalau makan itu selalu makan bersama. Ya, di tempat makan itu diajarkan sesuatu, termasuk cara makan, diajarkan bagaimana berkomunikasi dengan orang, cara makan. Termasuk saya dulu pernah diingatkan kan kita anak-anak makannya cepat-cepat kan, makannya cepat-cepat, lagi makan ngomong, jadi ada yang terbang kan. Jadi itu termasuk itu diingatkan, masuk kan ada yang makan mulutnya gitu kan. Ya, jadi diajarkan oh jangan makannya begini, jangan seperti bebek katanya kan. Jadi belajar dari situ, itu kan pendidikan. Makanya ini bagus ini dan perlu kita terapkan. Misalnya kan kita punya anak, ya makan, jangan anak makan sendiri. Nah, itulah juga bagian pendidikan keluarga yang bagus, yang apa namanya, termasuk ketika makan dicerita yang ya cerita-cerita lucu lah kan. Jadi terus ketika beliau bisa sudah bergabung dengan GAM, sudah jadi gubernur, kan tadi saya bilang kami semua bertanya kenapa Bapak ikut lagi, Bapak kan umur sudah ini, kalau dari segi penghasilan kan sudah lebih dari cukup. Ya dari kami aja beliau itu nggak habis, bahkan kalau kami nggak ada uang bisa kami minta dikasih banyak-banyak. Nah, jadi kan sudah melebihi, sudah lebih dari cukup, tapi karena niat tadi ya makanya mau bergabung. Terus ketika kami tanyakan, beliau bilang kalian fokus ke sekolah, yang sekolah fokus ke sekolah, yang kuliah fokus ke kuliah, yang sudah bekerja fokus ke kerja masing-masing, nggak usah ikut campur urusan Bapak. Ya, itu yang ditegaskan, nggak usah ikut. Ya, berdoa saja, mudah-mudahan niat baik Bapak ini bisa dikerjakan. Ya, jadi tidak pernah diajak. Dan kami pun ketika Bapak di gunung sering juga ditelepon, pasti kami tanya di mana nih posisi Bapak. Pasti nggak dijawab. Nggak dijawab. Ketahuan disadap gitu. Itulah pasti nggak dijawab. Komunikasi ya pernah takut juga kan, karena ada yang tahu misalnya kita komunikasi, ya tapi alhamdulillah semuanya aman-aman saja. Tapi cuma tugas berat sebagai gubernur Pak. Tapi masih mampu mendidik anak sampai saya baca di riwayat 10-10-nya berhasil semua Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kan ketika beliau ada di rumah, ya dulu kami kecil-kecil ya selalu seperti saya tadi sampaikan, makan rame-rame di meja apa adanya, tetap diajarkan semua ya, itulah pelan-pelan sampaikan ya. Jadi masing-masing lanjutkan apa yang sedang diajarkan, yang kuliah. Bapak masih kuliah itu? Kuliah baru semester pertama. Ya, semester pertama kan Bapak nggak ada di tempat, beliau sudah di gunung. Kan ya namanya kita kuliah kan butuh biaya kuliah. Ya. Butuh biaya kuliah. Waktu kuliah itu ya saya juga bekerja
misalnya ke kampung yang membantu mama, kemudian di Banda Aceh pernah saya menjadi loper koran Tempo dulu Di ketika Banda Aceh? Banda Aceh Sambil kuliah Pak? sambil kuliah. Jadi kalau naik sepeda dari Darussalam ke Kampung Kerambak, Kampung Laksana itu biasa. Ya subuh-subuh itu udah ngantar majalah Tempo ke orang. Maksudnya di daftar riwayat hidup Pak, masukkan ini. Di ke koran. ke koran majalah Tempo, majalah Tempo dulu. Dan makanya kan saya juga dulu banyak membaca majalah-majalah Tempo, banyak pengetahuan di sana. Ya. Jadi pernah karena memang untuk keberlangsungan kuliah kan, karena berharap sepenuhnya dari orang tua kan tidak mungkin. Itu Pak lakoni sampai tamat S1. Sampai tamat S1. Cuman kan untuk loper koran ini tidak tidak sampai tamat. Semester berapa sudah saya berhenti karena sudah mendapatkan beasiswa Spesmar dulu, dan kemudian juga pernah dapat beasiswa dari Bazis dulu. Dari dulu kan Baitul Mal Bazis namanya. Bazis belum terbentuk Baitul Mal. Ya, Badan Amil Zakat Infak kan. Ya. Jadi saat itu dapat beasiswa Bazis, semester 3 udah dapat, kemudian semester 5 saya udah dapat beasiswa Semar sampai dengan selesai. Langsung dapat di Departemen Agama Pak? Iya, selesai bulan berapa lanjut ke SPU Studi Purna Ulama, belum selesai di SPU, jelang selesai sudah lulus pegawai negeri. Ya. Di Sabang. Ya, terima SK di penempatan di Sabang. Ya. Di KUA Barunajaya Pak? Di KUA Sukajaya. Ya. Tapi penghulu. Dulu kan CPPN, calon pegawai pencatat nikah, yang kemudian disebut dengan penghulu kan. Tapi saya tidak pernah bekerja di KUA di Sabang. Waktu saya lapor, jadi langsung ditempatkan di seksi Urais di Sabang. Walaupun SK-nya di CPPN di KUA Sukajaya. Ya, saya tidak bekerja di KUA. Kemudian setelah 100% bekerja di Sabang, sudah dilantik menjadi kepala urusan umum. Eselon 5 itu Pak ya? Eselon 5 kantor Departemen Agama Kota Sabang. Ya, sampai dengan tahun 2001, 98 dulu. Ya. Jadi dari 2001 pindah ke Banda Aceh, ke Kota Banda Aceh menjadi staf KUA Meraksa. Kemudian menjadi staf seksi haji dulu Pak Asy'ari kasih haji ya. Dulu Pak Asy'ari kasih haji. Pernah tangani haji langsung Bapak ya? Ya, tahun 2003 saya menjadi kepala KUA di Meraksa sampai dengan 2008. Ya, 2008 jadi kepala seksi Urais, jadi kepala tata usaha Kasubag Tata Usaha Kota Banda Aceh. Itu yang lama, Pak, ya? Paling singkat jabatan saya itu. Paling singkat. Ya, 2 bulan. 2 bulan. Saya tempati ruang Kasubag itu hanya 1 bulan, karena setelah dilantik Pak Kasubag lama itu belum keluar. Jadi saya masih duduk di kursi seksi Urais. Baru 1 bulan sudah dilantik menjadi kepala kantor Kemenag Picai. Sebentar Pak, jangan sampai kalian lupa. Saya ada dengar ceritanya, ini betul tengah nih Bapak, teruskan. Dulu pernah, tapi saya nggak tahu di mana, diceritakan ketika Bapak dimutasi. Saya minum dulu. Wih, silakan Pak. Aduh. Silakan Pak. Saya juga minum lah Pak.
Ya. Nah, ketika Bapak dimutasi, Bapak belum berpindah dari tempat Bapak, meja Bapak itu. Ada yang mau masuk, dibuang semua buku-buku Bapak. Betul tuh Pak? Terus Bapak diam aja, tinggal ngutip buku-bukunya, taruh kembali, nggak marah, nggak membalas apa-apa. Nah itu kan tapi saya tidak merasakan. Sih berarti itu Pak ya, hoak ya. Ini mungkin saya dengar kan, cuman ini apa kejadian di Banda Aceh? Saya nggak berani bilang di Banda Aceh itu di mana Pak, tapi saya dengar memang di Banda Aceh. Banda Aceh dulu kan saya kasih Urais pindah ke Subak TU. Iya. Masuk kasih Urais baru mungkin dulu Pak. Mau saya sebut nama Pak? Ya, mungkin ya beliau yang lakukan itu mungkin kan kalau dulu di Banda Aceh kepala seksi Urais dokumen-dokumennya itu saya tata sudah bagus. Mungkin ya nggak ada tempat ya ditaruhlah punya saya di luar. Ya. Tapi yang belakangan apa dibuang ini tuh saya nggak tahu lagi. Dan tidak mau ambil pusing tuh Pak. Nggak ambil pusing. Ngapain ngambil pusing? Iya baik. Setelah di PD Jaya, berapa tahun Pak di PD Jaya? 3 tahun 10 bulan. Baru dipindahkan ke Aceh Selatan. Ya. Pindah ke Aceh Selatan itu kan setelah musibah gempa dahsyat PD Jaya dulu. Iya. 7 Desember. Kemudian saya kan ada di sana, makanya dalam hidup saya ini sudah 2 kali gempa berat saya rasakan. Gempa tsunami yang 9,1 itu, terus gempa Pijai. Saya ada di sana kan subuh. Kita kan itu kan lagi ngaji kan, ngaji jelang azan. Kita sudah terbangun, tiba-tiba ya guncangannya sangat dahsyat. Kan karena rumah saya rumah Aceh, jadi pintu kamar itu seperti apa ya? Seperti kayak kipas angin tuh yang terkipas-kipas gitu ya, lampu ini ya dari ujung dinding sini sampai ujung dinding mayun-ayun cukup dahsyat juga saya lihat gempanya. Saya keluar itu nggak bisa keluar karena rumah sudah begini-begini ya. Yang saya khawatirkan saat itu kan Bapak almarhum masih ada beliau, karena beliau dalam keadaan sakit. Yang terpikir saya mengeluarkan Bapak yang ada di kamar, tapi ya alhamdulillah sempat saya keluarkan dan gempanya sudah berhenti. Ya. Kemudian paginya saya ditelepon sama security, Pak, kantor kita itu plafonnya udah jatuh. Saya tanya, kamu selamat nggak? Selamat udah. Orangnya dulu. Kalau kantor bisa diperbaiki. Kalau orangnya, kamu selamat nggak? Selamat, dia bilang Pak. Ini, kantor nggak apa-apa, saya bilang. Jadi terus kan saya keluar pagi-pagi habis salat subuh keluar. Lihatlah di jalan tuh udah tumbang tiang listrik, jalan-jalan sudah terbuka kan. Tapi ya pelan-pelan udah sampai ke kantor. Ya, baru di kantor baru koordinasi. Ya. 12 hari setelah gempa saya pindah ke Aceh Selatan. Ya. Itu seingat saya belum sempat merehab belum. Dan saat itu sama sekali saya tidak tahu pindah hari itu. Karena saya di Banda Aceh ditelepon sama Pak Sekda PD Jaya untuk rapat dengan Bapeda penanganan gempa Pijai di PD. Karena kan kantor-kantor di sana kan enggak ini. Dari Banda Aceh saya pulang sampai di Sare ditelepon lah sama Pak Kanwi Pak Daud itu. Di mana ada? Ini di jalan Pak mau ke rapat di PD. Ya balik segera, ada rapat penting deh.
Oh, karena mau dekat PD, karena pagi kan kita habis subuh berangkat kan belum sarapan. Iya betul. Ya, saya udah perasa saya ini mutasi. Ya sarapan dulu lah kan. Ya sarapan dulu, ngopi dulu, baru balik. Yang lain kayak udah diberitahu pakai putih hitam kan. Mungkin Pak Hasan lihat saya hari itu pakai baju baju kuning, ya baju dinas kuning. Cuma saya sendiri yang baju kuning, yang lain baju putih hitam semua. Kalau asal saya. Dan sampai di sini jam 12. Jam pas sampai saya jam 12 baru dimulai pelantikan. Yang lain nggak tahu saya. Bapak kayaknya. Apa sudah lama nunggu nggak tahu. Pokoknya saya jam 12 baru sampai. Ya. Rupanya dapat di Aceh Selatan, Pak. Aceh Selatan. Di Amanah tuh. Aceh Selatan. Ya. Kemudian di PD Jaya, di Aceh Barat Daya. Aceh Barat Daya. Ya. Dari 3 itu paling berkesan di mana, Pak? Sebenarnya kan semuanya berkesan. Karena kita kan mengalami berhadapan dengan dua karakter kalau boleh saya sebut. Kalau PD Jaya itu kan karakternya pesisir, ya agak keras. Ya kalau Barat Selatan itu terlihat lembut, tapi yang sebenarnya juga keras. Kare. Bahasa lain sana, Pak. Ya, jadi ya kare. Jadi ya mungkin dengan belajar dari dua karakter ini juga membahani kita dalam menyikapi karakter orang kan. Jadi banyak belajar. Kalau yang paling ini berkesan mungkin kalau di Aceh Selatan, saya alhamdulillah di Aceh Selatan bisa selesai disertasi saya. S3 ya, bisa selesai disertasi karena di sana memang jam 8:30 itu kehidupan kota Tapak Tuan nggak seperti Banda Aceh, udah seperti kota mati. Gitu. Jadi setelah Isya saya buat disertasi sampai tidur jam 1 jam 2 itu biasa. Terus alhamdulillah selesai selama 2 tahun 2 bulan di ya 6 bulan selesai disertasi, fokus tiap malam ya. Kemudian baru pindah ke Aceh Barat Daya. Baru selanjutnya diberikan amanah menjadi Kakanwil. Ya itu pun karena ada kesempatan kita ikut open bidding. Dan tahap per tahap memang karena saya sudah pernah ikut juga open bidding untuk Kepala Biro IAIN Luxmoya saat itu. Cuma kan hanya masuk tidak masuk 3 besar. Saya pada urutan 4. Waktu itu motivasi Bapak ikut lagi open bidding Kakanwil apa, Pak? Ya, yang pertama kan ada kesempatan. Yang kedua, apa salahnya kalau kita ikut misalnya untuk bisa berkarir lebih tinggi lagi kan? Kalau dengan jabatan ini misalnya dikatakan menang, kita bisa melakukan hanya sebatas kota, kabupaten, tapi kalau di tingkat wilayah kan bisa semua. Apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat yang terbaik, walaupun memang tidak semua dengan kita itu bisa terpuaskan, tapi yang penting kita sudah melakukan berniat untuk melakukan. Tingkat niat saja kan ada pahalanya, apalagi tadi kayaknya mengambil semangatnya ayah Bapak tadi, Pak ya. Iya, bergabung itu untuk menjaga. Ya, bahkan dulu saya pernah ditanamkan begini. Ditanamkan kita harus berani deh.
harus berani, atas nama yang benar harus berani. Jadi apapun jangan pernah takut, apalagi takut ke orang. Jadi makanya ya bukan kita nggak ini kan, bukan kita sombong, tapi yang namanya benar ya alhamdulillah seperti itu. Sebelumnya pernah membayangkan Pak akan diberikan amanah menjadi kepala kantor wilayah? Enggak pernah. Cuma kan karena ya ada kesempatan berjalan hidup ada kesempatan dan masa kerja saya juga masih panjang, ya saya ikut. Alhamdulillah, mungkin inilah jalan jalan diberikan oleh Allah. Bukan dicita-citakan dari awal dari Sabang tadi. Ini targetnya di enggak, saya pun cita-cita menjadi kemenang aja enggak. Ya dulu cita dokter. Iya. Dulu kan saya kan jadi kepala KUA dulu. Saya juga bekerja dipakai tim oleh UIN dulu untuk dengan Polda untuk tim perpolisian masyarakat. Saya masuk di ketua tim. Ini juga boleh saya cerita sedikit, di kan NGO itu NGO ION. Ya. Saya ditugaskan setiap minggu, saya kena di Lok Sumawe dan Aceh Utara. Saat itu kan alhamdulillah dengan kerja-kerja itu juga bisa selesai rumah. Ya, bisa selesai rumah. Dan sebelumnya juga kan saya kepala KUA. Ketika saya kepala KUA, saya coba untuk mendaftar jadi manajer di BRR. Manajer agama. Ya, betul. Saya lulus, dipanggil wawancara. Ketika diwawancara disebut memang sama yang wawancara, ini Pak Iqbal, selamat, tapi kami butuh satu lagi, katanya, rekomendasi dari pimpinan, dari kepala kantor. Kalau ada rekomendasi, Pak Iqbal bekerja di sini, jadi manajer agama dulu, seingat saya. Lalu kan kemana kan depan kan Pak Ayub. Saya sampaikan di kota Banda Aceh. Saya sampaikan ke Pak Ayub. Rupanya Pak Ayub nggak respect, nggak diberikan rekom, nggak ada rekom. Akhirnya yang jatah saya itu diambil sama Tengku Muntasir, Dr. Muntasir yang Abu Mudi. Sudah satu gagal. Ya, tapi tidak patah semangat. Tapi saya tidak ini, ya saya anggap ini bukan rezeki saya. Karena sebelumnya juga saya sudah pernah dipanggil untuk Widya Suara di Balai Diklat Medan. Sudah dipanggil wawancara dengan Pak Toha. Pada saat itu juga saya lulus petugas haji 2007. Jadi saya pilih petugas haji. Sampai Pak Toha marah ke saya dulu. Ini kamu masih muda, kamu ambil aja dulu, haji itu bisa kapan saja naik. Katanya, oh enggak, ini panggilan Allah nih. Kalau saya enggak jadi WI, saya masih jadi PNS. Tapi kalau ini enggak saya ambil, belum tentu saya ada umur ataupun kesempatan. Maka saya pilih, saya tinggalkan WI. Jadi alhamdulillah. Waktu itu petugas haji kloter Pak? Ketua kloter. Ya, ketua kloter. Jadi inilah mungkin jalan kan. Kalau seandainya saya jadi manajer di BRR, mungkin nggak jadi kan depan, nggak jadi akan menang gitu. Iya. Jadi kembali kita tadi Pak, kan sebagai pimpinan tuh untuk memuaskan semua orang ya nggak mungkin, gitu kan? Apa yang kiat Bapak supaya meminimalisir itulah, ya, ketidakpuasan yang lainnya? Iya, yang saya pikir kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan, ya memang harus benar-benar, misalnya kepingin kita kan terwujud kan. Ya dari wujud nyata itu kan orang akan melihat, ya kan.
tidak perlu kita banyak ngomong sana bilang ini bilang itu, ternyata nggak ada. Jadi orang justru akan lebih nggak puas lagi kan. Tapi dengan mungkin ya saya dianggap ya pendiam ya. Betul. Pendiam nggak banyak ngomong. Ya tapi ya saya kepingin bagaimana sesuatu itu harus bisa terucut. Misalnya katakanlah di kantor ini apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan lembaga dan ASN kita, ya kita lakukan walaupun memang pelan-pelan, walaupun memang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Yang penting kita sudah berusaha untuk melakukan. Soal puas nggak puas, ya kita nggak sanggup pikir. Ya dan itu yang filosofi itu saya pegang. Termasuk kan saya juga memberi semangat ke orang-orang. Jadi apa yang mudah untuk kita kerjakan itu saja yang harus kita fokus. Nggak perlu pikir panjang yang jangan kita gini. Saya pegang tuh. Jangan kita berpikir itu sampai kita tersandra dengan pikiran kita, sehingga kita tidak ada energi lagi untuk berbuat. Ya. Ini ada pertanyaan menggelitik nih Pak. Iya. Jadi Kakandul itu enak atau bagaimana Pak? Iya. Jadi maka semuanya harus kita niatkan kan. Kita niatkan, mungkin termasuk yang tadi ini kan sangat sibuk. Ya kesibukan itu ya kalau kita niatkan untuk untuk ibadah, kerja itu ibadah insya Allah kan akan menjadi ringan. Ya kemudian kalau kita anggap berat, ya berat. Ya tapi ketika berat kita itu kelola, insya Allah akan menjadi berjalan baik. Makanya tapi ada yang bilang gini Pak, jadi Kakandul itu enaknya bertambah saudara, yang bukan saudara menjadi saudara. Itu kan biasa kan, sama juga dengan jadi presiden. Semua orang kenal dengan presiden kan. Ya walaupun presiden sendiri nggak kenal kita kan. Jadi kalau saya begini, orang mengaku saudara, orang mengaku teman, orang mengaku ini itu, ya saya biarkan saja. Ya. Dan saya berpikir ketika mereka bisa mengakui, itulah titik bahagia mereka. Ya. Kalau kita bilang kan, gitu kan, bukan. Jadi kan apa namanya? Kan bahasanya ya apa? Iya, sedih Pak ya? Sedih dia. Biarkan saja, biar dia sampaikan saudara, family, nggak apa-apa. Mungkin dia sampaikan itu dia bahagia. Kan di saat itu kalau dia bahagia kan kita berpahala juga. Pahala turut membahagiakan orang. Tapi adalah yang mengganggu, sangat mengganggu bagi Kakandul, tapi ada hal-hal kok mengganggu kali ini ya. Oh ada pastilah. Semua kan semua pekerjaan itu ada risiko, ada tantangannya. Jadi ya kita coba untuk mengelola tantangan itu. Ya termasuk di sini kan ya terutama sekali kan banyak orang yang punya kepentingan. Kepentingan inilah itulah semua kan. Ya termasuk yang pegawai, ya termasuk pangkat dia, berkala dia, semua kan tanyakan ke Kanwil. Kayak tadi Pak baru lulus dan minta pindah Pak. Baru lulus minta pindah, dan ketika kita tidak sanggupi, ya ada yang repet-repet memang kan. Ada yang menyampaikan, masa saya saja nggak bisa dipindahkan, itu apa jadi Kanwil? Saya dengar ada saudara Bapak yang langsung nggak bisa pindah juga Pak ya? Oh enggak ya, karena ya saya kan syaratnya nggak mencukupi ya. Coba ikuti aturan. Betul. Ya segala sesuatu yang kita lakukan itu kan yang bersangkutan enak, kita pun juga nyaman. Betul. Jadi walaupun saudara kalau memang nggak benar ya nggak bisa juga. Ya kita harus ingatkan dia untuk untuk memenuhi. Jadi jangan mentang-mentang saudara, family, ya bisa seenaknya, nggak bisa juga. Kalau saya ya saya jalankan sesuai dengan ini. Ya.
Itu yang langsung kita hadapi. Tapi kan di dunia medsos itu Bapak sering terganggu nggak dengan komentar-komentar netizen? Iya, kalau kita bilang terganggu, kalau kita bawa ke pikiran ya terganggu. Ya, tapi yang namanya pimpinan ya harus seperti itu. Ya nggak mungkin nggak ada, kembali tadi kan ada orang yang semuanya puas. Ya mungkin omelan caci maki itu kebahagiaan dari ketidakpuasan. Jadi kalau maka termasuk itu kita tidak mau tersandra dengan apa. Penting kita kerja jalan terus. Kalau udah sesuai aturan, Bismillah. Jadi nggak perlu memikirkan, berpikir kita hanya baca ketika memang itu kritik membangun kita perbaiki. Ya, kalau kita pikir hal seperti itu ya terbuang energi. Ya, yang penting kita berusaha dan ya selalu berdoa untuk dimudahkan semua pekerjaan, itu saja. Bapak semua akun-akun medsos punya, Pak? Ada yang punya, ada enggak. Ada ya. TikTok punya Pak ya? TikTok, Instagram ada. Cuman saya kan gini, termasuk bukan pegiat saya kan. Cuman hanya kalau WA pun hanya untuk sebatas membaca-baca pesan saja. Termasuk Facebook kan jarang lihat Facebook saya aktif update kan. Ya penting ada dulu. Untuk mantau-mantau pegawai boleh juga Pak ya? Bukan, maksudnya kan untuk ya kita lihat. Tapi bisa juga untuk untuk bahan cerita kan, misalnya kita lakukan pembinaan. Misalkan saya sering sampaikan bijak dalam medsos kan, jangan menggunakan medsos itu untuk hal yang tidak bagus. Ya medsos itu bisa digunakan untuk ada sesuatu yang bermanfaat. Misalnya penyuluh bisa tulis sesuatu yang bermanfaat di akun itu. Jangan diupload ya foto selfie di mana-mana kan. Boleh diupload foto selfie, tapi dalam foto itu dijelaskan. Katakanlah perjalanan umur, ataupun perjalanan pertumbuhan fisik dan sebagainya. apa yang dilihat dari situ dari gambar tadi bisa ceritakan Pak? Iya, bisa diceritakan, menceritakan gambar lah itu. Baik Pak, dari Bapak kan sudah hampir 10 Juli 2020 Pak ya. Sampai dengan sekarang ada nggak Pak program yang Bapak sudah canangkan tapi belum Bapak selesaikan atau belum selesai? Ini kan tahun ini insya Allah kita fokus untuk pembangunan ZI, zona integritas. Kemudian di bidang pendidikan ada juga yang program gendong madrasah. Madrasah swasta maksudnya, yang insya Allah ini tahun ini kita mulai. Kemudian tipologi madrasah. Kalau madrasah inovasi sudah, kita kepingin misalnya program gendong madrasah swasta. Yang hari ini kan madrasah kita itu terutama sekali yang swasta seperti tidak bertuan, bukan bertuhan ya. Seperti tidak bertuan, artinya kan swasta masyarakat. Dari segi operasionalnya kan beda dengan negeri. Kemudian yang kedua guru-gurunya juga tidak jelas. Ya makanya ketika kita gendong ke negeri, madrasah swasta ini menjadi bahagian dari madrasah negeri. Walaupun guru-guru yang honor di situ nanti diakui sebagai guru negeri dia. Yang kedua, kalaupun nanti gedungnya mau direhab, bisa ditempatkan di anggaran madrasah negeri. Yang ketiga, gezah anak-anak yang sekolah di madrasah swasta itu akan lebih percaya diri lagi. Ya, misalnya katakanlah yang dekat ini MTS Long Raya, itu kan seperti wujuduhu kaladami. Artinya kan dia ada, tapi seperti tidak ada. Ya, siswanya semakin berkurang,
gedungnya juga tidak representatif, guru-gurunya pun ya namanya guru-guru honor swasta. Makanya ketika kita gendong ke negeri, misalnya katakanlah ke MTSN 1 misalnya, jadi kan guru-guru, anak-anak kan sudah pede lagi dia. Kalau orang menanyakan di mana sekolah, di MTSN negeri. Cuma kampusnya nanti di kampus 2, ada di kampus 1. Jadi seperti itu. Ya. Seperti program itu ada program syarat menikah itu harus ada surat. Kalau itu kan di bidang pendidikan. Yang kedua di bidang bimbingan Islam. Tahun ini kan kita akan berlakukan syarat tambahan untuk pendaftaran nikah, bebas narkoba. Jadi kita maksudkan untuk membendung generasi yang akan datang itu, ya generasi yang bagus lah, tidak terkontaminasi dengan dengan narkoba. Ya. Terakhir ini Pak, terkait kemarin kan waktu di HUB itu ada pidatonya Pak Menteri terkait dengan ASN yang berpolitik, pesan-pesan supaya tidak tuh. Bagaimana pesan Bapak untuk ASN Kemenak Kanwil? Ya, seperti kemarin juga kita berharap ini kan perintah kan dari Bapak Menteri. Ya ini apalagi jelang tahun politik, kita sebenarnya ASN ini semuanya sudah diberikan. Ya tidak perlulah untuk nimbrung diri ke ranah politik, ya. Karena segala sesuatunya kita sudah dapatkan di sini. Ya, apalagi yang misalnya kita harap dari sana misalnya. Ya, tinggal kita fokusnya dengan pekerjaan kita sendiri. Jadi jangan kita nimbrung ke sana, pekerjaan sendiri terbengkalai. Jadi kan nanti di sana nggak dapat, di sini tidak dapat lagi. Jadi kan kasihan nanti ujung-ujung efeknya nggak bagus. Yang kedua memang kalau kita terjun ke politik itu kan ada aturannya. Tidak boleh ASN itu menjadi bahagian dari partai politik, menjadi anggota partai politik, tidak boleh menjadi tim ses tim ses dari partai politik. Ya. Jadi kalau kita lakukan ya kita sendiri melanggar aturan sebenarnya tanpa dihimbau oleh Pak Menteri pun ya kita harus ikuti. Aturan pegawai negeri Pak. Ya karena kita pegawai negeri. Ya kalau di kita ini kan yang paling di samping misalnya ini kan tahun politik, di samping itu juga di Aceh ini kan menurut saya ini kita kan paling rawan itu di kerukunan kan. Di kerukunan kan ada intern antar umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah. Jadi ini yang sering terjebak kita ASN kita itu di intern. Makanya di sini juga kita harus bijak. Ya harus bijak, jangan justru menjadi bahagian dari masalah. Ya, ASN Kemenak menjadi bahagian dari masalah, bahagian dari konflik intern. Tapi bagaimana juga ASN Kemenak Aceh ini menjadi solusi bagi yang berkonflik, termasuk konflik intern ini. Sedang bergesekan. Ya, jangan kalau sekarang disebut radikal kan, kita semuanya harus berangkat dengan persepsi yang referensi jelas, sehingga sikap kita itu ya memandang sesuatu itu tidak langsung, apalagi misalnya si fulan ini, si fulan itu. Kalau kita berangkat dengan persepsi yang diawali dengan referensi yang jelas, tentu tidak ada klaim-klaim nanti. Ya. Baik Pak, terima kasih. Bincang-bincangnya rupanya cita-cita jadi dokter, udah jadi kakandil Pak ya. Tapi jadi dokter. Dapat juga DR-nya. Baik, sahabat religi, bincang-bincang kita setelah usai sampai di sini dengan Pak
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bapak Dr. Haji Iqbal SAG MAG. Insyaallah kita bertemu lagi di episode berikutnya. Kemenak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.